diliatin. Nah, kita siapin infusnya dulu. Kita harus buka jalur infus. Makan video masuk atau nitip tadi itu di share kan balik posisi menyiapkan alat boleh pakai handphone, boleh tidak jelas cuci tangan. Nanti setelah siapin alat berarti harus cuci tangan lagi. kalau udah tinggi banget tuh Kemudian aku mau nyampe isi chamber terus dialirkan kita isi selangnya. Pastikan tidak ada udara. Boleh kita taruh di bawah, boleh kita ganti. Ini adalah tidak terkena atau terjaga ya. Setelah itu kita siapkan untuk pasang infus dulu. Sambil mikir butuh berapa plasternya. Satu, dua, anaknya ini dia lebar, jadi bisa kita. Setelah itu kita siapkan. Ini saya nggak pakai komunikasi ya, harusnya tetap pakai. Jadi kita tadi infokan Bapak Ibu hari ini program untuk pasien-pasien thalassemia itu ya, dia itu biasanya punya perawat andalannya. Jadi masing-masing pasien itu punya, karena kan sudah terlalu sering ya, jadi dia tahu tuh perawat yang langsung sekali jadi, perawat yang ragu-ragu tuh dia tahu. Jadi suka milih gitu ya. Aduh, nggak apa-apa, itu kan proses. Tadi kita sudah infokan, kemudian setelah itu kita cari pena yang besar di ujung dan tidak bercabang ya. Di ujung tuh maksudnya kalau misalkan nanti sini pecah kita bisa naik gitu ya, tapi kalau kita dari atas pecah kita nggak bisa turun gitu, karena udah pecah di atasnya. Kita pasang skin test ya. Kemarin ada mahasiswa yang nggak bisa pasang tourniquet. Siapa tuh? Ada anak baru. Belum ujian, baru skill lab. Pasang tourniquet nggak bisa. Setelah itu kita cari venanya sambil kita misalkan kalau anak bisa kita bantu. Jadi kalau anak nggak bisa sih saya infus sendirian, karena harus bantu dia untuk mengepalkan, bantu support, dan kalau mau fiksasi kita pegang, kalau di kaki kita pegang lututnya, kalau di tangan kita pegang
sikunya ya. Jadi kalau sikunya kita pegang, dia nggak akan bisa kemana-mana ya. Jadi kita pegang tuh kalau mau bantu fiksasi itu daerah-daerah sendi gitu ya. Jadi sebelah ini misalkan ya, ini kan bisa kita biarin aja, tapi ini setelah dibantu tourniquet kita bisa pegang daerah sini gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti bantu untuk si infus gitu ya. Atau kalau misalkan kita yang infus bisa jadi tangan yang dominan kan pasti akan pegang tiket, tangan yang tidak dominan akan pegang sebelah sini gitu ya, membantu untuk menekan atau memfiksasi kalau misalkan si tourniquet itu kurang gitu ya. Dan nanti di rumah sakit bisa saja teman-teman tidak menemukan tourniquet. Saya dulu tahun berapa sih, 2013 2014 itu tourniquet punya sendiri, jadi termasuk dalam nursing kit karena tidak semua ruangan itu sedia tourniquet, dan akhirnya pakai selang infus bekas, nggak bekas sih kayaknya, baru cuma digunting buat jadi bendungan gitu. Posisi mata jarum di atas, posisi tangan harus di atas, posisi jari harus di atas. Posisi mata jarum di atas 45-30 derajat. Kita masukkan ke dalam pena yang sudah kita tadi desinfektan, tunggu kering baru kita masukin ini ya. Kalau sudah masuk keluar darahnya, jadi nggak usah masuk semua ya. Kalau sudah keluar darah, kemudian itu kita bisa cabut jarumnya sambil kita dorong perlahan si aboketnya ke dalam. Jadi kalau misalkan jarumnya ikut masuk ke dalam, nanti robek si pembuluh darahnya. Nah, ya. Setelah itu, kalau seperti ini dia tidak akan mengalir darahnya. Makanya kita biarin dulu. Kita siapin selangnya. Nah, kita buka tourniquetnya, jadi bendungannya kita buka, kita siapin, kita dep atau kita tekan di ujung aboket yang di dalam ya. Jadi bukan di sininya tapi di sininya yang kita tekan ya. Begitu ini ditekan dan ini ditarik nggak akan ngalir, tapi begitu ini ditarik dan keluar, nah itu kan dia keluar. Terus udah rusak. Wow. Terus setelah itu bisa kita mulai fiksasi salahnya. Ironisa. Iya. Oh ini posisi ini. Terus kita fiksasi. Iya. Ternyata menguji. Sabaran juga. Kita salin aja lah pentemnya. Salah pentem. Ya, fiksasi. Setelah itu 2 kali ya. Boleh pakai kasar, boleh tidak. Kalau ada tegaderem bisa pakai tegaderem. Kalau mau tambah lagi di sini boleh. Setelah fiksasi
kita pastikan alirannya jalan. Nah, kalau misalkan sudah lancar, baru setelah itu besok setelah itu, setelah setengah jam kita alirkan, baru kita ganti. Tapi biasanya nggak nyampe setengah jam sih. Berarti nanti posisinya di sini aja kan, lebarnya ada blood cellnya kan ada selangnya ya. Kalau ada selangnya berarti digantinya di sini, di sambungannya, sambungan aboketnya ya. Kalau sambungan aboket berarti kita ketika kita melepas, kita lepas itu kita dep ya, bagian ujung penanya itu kita tekan biar dia ketika ini dilepas nggak ngalir keluar ya. Jadi gini, kita tekan, kita buka dulu. Sulitnya kalau pakai, jadi nanti jangan sampai si ini nutupin sambungan karena pasti susah melepasnya ya. Jadi kita dep terus kita lepas, setelah itu baru kita sambungin pakai blood cell. Tapi sebelumnya darahnya dialirin dulu ke selang, sama kayak kalau masang selang infus ya. Jadi chambernya diisi, kemudian kita alirkan sampai ujung perbatasan ini, baru setelah itu kita pasang, baru kita alirkan ya. Jadi makanya harus pakai sarung tangan karena pasti akan kena darah. Oke, ya, pasang infus harus pakai sarung tangan. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Atau nggak langsung ditusuk bisa kayak gitu. Biasanya sih ada bukaannya.